Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa dawaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa liwaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam seri Ramadan. Kali ini kita akan membahas 4 golongan orang yang dirindukan surga. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Talil Quran wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan. Amma ba'du. Alhamdulillah, apa kabarnya teman-teman sekalian? Kembali lagi dalam seri Ramadan. Seperti yang tadi disampaikan bahwa pokok kita hari ini adalah mengenai 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Sebelumnya, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita diterima, amal ibadah kita diterima, dan ke depan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang berbahagia, seperti kita tahu bahwa yang namanya surga itu adalah balasan bagi kita yang berbuat baik. Balasan bagi kita yang beriman, balasan bagi kita yang bertakwa, dan balasan bagi kita yang beramal soleh. Surga digambarkan sebagai sebuah tempat atau kondisi di mana di dalamnya terdapat segala macam kenikmatan. Tidak ada hal-hal yang berbau tidak nikmat.
penggambarannya sungguh sangat luar biasa. Terdapat sungai mengalir, pemandangan yang indah, makanan yang tersedia, dan seterusnya. Ada banyak cara bagi kita sesungguhnya di dalam keterangan banyak hadis maupun Al-Quran agar bisa masuk surga. Namun dalam satu keterangan disebutkan bahwa ada 4 golongan orang yang akan dirindukan oleh Allah sebagai orang yang berhak masuk surga. Siapakah itu? Menurut keterangan hadis, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan kepada 4 kelompok. Talil Quran, pembaca Al-Quran, wa hafizil lisan, orang yang menjaga lisannya, wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar, wa shaimi fi syahri ramadhana, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Para hadirin yang berbahagia, golongan yang pertama adalah pembaca Al-Quran. Pembaca Al-Quran merupakan orang yang pertama yang oleh Allah dirindukan masuk surga. Membaca Al-Quran selain dapat menenteramkan hati, juga mengantarkan yang membacanya itu kepada derajat yang tertinggi di surga. Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat surga, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan derajatmu pada kadar akhir ayat yang engkau baca. Nah, ini salah satu keutamaan kalau kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran juga wajib dipelajari dan mengamalkan inti dari Al-Quran itu sendiri, apalagi saat ini di bulan Ramadan penuh dengan keberkahan, segala macam kebaikan itu didapatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bulan Ramadan ini juga terdapat malam Lailatul Qadar, juga bulan di mana Al-Quran diturunkan. Golongan yang kedua adalah wahafidil lisan, orang yang menjaga lisannya. Orang yang menjaga lisan itu maksudnya apa? Orang yang tidak berkata kasar, orang yang menjaga mulutnya dari mengumpat, menyakiti orang lain dengan lisannya. Dan kalau sekarang barangkali lisan itu dimaknai sebagai sebuah ungkapan yang diungkapkan melalui tulisan di media sosial. Disebutkan dalam sebuah hadis, wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang hanya melaksanakan sholat wajib saja dan hanya bersedekah dengan sepotong keju, namun dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Nabi SAW menjawab, dia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari. Nah, karena pentingnya menjaga lisan, maka jangan sampai kita menyalahgunakan lisan yang kita miliki dengan mengucapkan sesuatu yang tidak baik, mengucapkan yang kotor, bahkan menyakiti hati orang lain. Katakan yang baik mengenai orang lain, baik di hadapan maupun di belakangnya. Jangan sampai kita mendapatkan azab karena itu. Yang ketiga adalah wamut imil ji'an, adalah orang yang memberi makan terhadap orang yang lapar. Nabi SAW bersabda, siapapun mukmin yang memberi makan seorang mukmin yang kelaparan, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dan buah-buahan di surga. Nah, ini bentuk dari rasa solidaritas, rasa kesetiakawanan secara sosial, bahwa kita memberi kepada orang lain. Di bulan puasa ini juga kita merasai penderitaan orang-orang yang lapar, kita merasai lapar, haus, sebagai bentuk ibroh pelajaran bahwa kita juga harus merasakan apa yang mereka rasakan. Dan jika kita memiliki sejumlah makanan, sejumlah harta, maka kita harus memberikan harta yang kita miliki itu atau makanan yang kita miliki. Dan yang terakhir adalah washoimi fi syahri ramadhana, orang yang berpuasa di bulan Ramadan.
Nabi SAW bersabda, surga memiliki 8 buah pintu. Di antara pintu tersebut ada yang dinamakan pintu Ar-Royan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Puasa juga, teman-teman, itu bisa membersihkan badan kita, membersihkan hati kita, dan bahkan menjadi junnatun atau menjadi semacam perisai. Kenapa disebut sebagai perisai? Karena kalau kita ingin puasanya betul, maka kita akan menjaga segala macam hawa nafsu kita untuk tidak melakukan sesuatu yang dilanggar oleh syariat agama. Para hadirin yang berbahagia, itulah tadi terkait dengan 4 kelompok orang yang akan dinantikan, dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah talil Quran, pembaca Al-Quran. Yang kedua adalah wahafidil lisan, orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga adalah wamut imil ji'an. Dan yang keempat adalah wasoimi fi syahri Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dirindukan surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.